刚才还满口答应，没听过的多了去了。别以为我本是自己来取我的血，不是随便能碰到的，今天必定。你能奈我何？那就别怪我逼你就范。Namun ternyata Raja Iblis hanya melewati Rodnili dan lainnya untuk menuju lantai berikutnya. Terlihat Changming yang melihat Raja Iblis menaiki tangga, ia pun langsung naik juga untuk menjadi yang pertama melewati Raja Iblis. Oh, Changming. Oh, Changming. Para praktisi lain yang melihat Muye dan Nona naik ke lantai 2, mereka pun tidak mau menaiki tangga lantai 2 dikarenakan api hitam di sana jauh lebih kuat. Hal itu membuktikan bahwa Raja Iblis dan kelompok Changming jauh lebih kuat. Sementara itu Nili yang sedang berkultivasi merasakan bahwa 3 kekuatan hukum di lautan jiwanya mulai gelisah dikarenakan rangsangan dari kekuatan api hitam di pagoda ini. 灵魂海中3种法则之力， 太强了。 Tapi ada suara mengatakan dalam lautan jiwa Nili bahwa keterbatasan tidak memiliki awal. Dan tanpa awal dan juga tanpa akhir. Terlihat pohon anggur di lautan jiwa Nili menjadi buah. Dan itu membuat kekuatan hukum yang tinggi mengalir ke lautan jiwa Nili. Terlihat teman-teman Nili merasakan lautan jiwa mereka akan meledak karena aliran kekuatan hukum dari Nili. Bahkan Ning Or mengatakan, ini 10 kali lebih kuat dibandingkan ketika Duan Jian menembus ranah. Saat itu Duze pun menyuruh semuanya lindungi lautan jiwa masing-masing. Terlihat Zion nampaknya akan menembus ranah termasuk dengan Duze. Kemudian Piao dan Zion merasakan bahwa ini adalah kekuatan hukum Nili yang membantu mereka semua menembus ranah. Teman-teman Nili pun tidak menyangka Nili bisa menahan tekanan kekuatan hukum yang bahkan mereka saja tidak kuat menahannya di lautan jiwa. 就爆了！ 聂磊这家伙出的能量，就让我们所有人。 Terlihat Nili pun meledakkan kekuatannya sembari terbang ke atas. Para praktisi lain pun merasakan aura yang dipancarkan oleh Rodnili sangat mengerikan. Hal itu pun membuat mereka takut kepada Rodnili. Hingga akhirnya Nili menembus tingkat legenda bintang 1. Lantas Nili pun mengajak semua teman-temannya untuk naik ke lantai 3. Setelah sampai di lantai 3, Ning Er pun melihat bahwa lantai 3 ini jauh lebih kecil. Mereka pun bertanya-tanya mengapa banyak goresan di lantai 3 ini. Namun Nili dan lainnya tidak menyadari bahwa ada monster unicorn yang dirantai di sana. Hingga akhirnya Piaulah yang pertama kali menyadari monster itu, yang membuat Nili dan lainnya langsung bersiaga. Kemudian unicorn itu pun meraung di sana, yang membuat Piao bertanya monster apa ini. 有什么考验？ Terlihat Duze merasakan bahwa unicorn ini sangat kuat. Zion juga menanyakan binatang iblis apa ini kepada Rodnili. Hal itu pun membuat Piao menjadi ketakutan. 啊， 原来是天灵要手。 好厉害！啊， 原来是天灵要手。 Sedangkan Nili tertawa dengan santai dan mengatakan Duze sangat beruntung karena ini adalah binatang iblis unicorn surgawi. Nili menjelaskan bentuk lautan jiwa Duze, bentuk awan guntur unicorn surgawi, dan ini adalah roh iblis yang paling cocok untuk Duze. Piao pun menanyakan bagaimana caranya mengalahkan unicorn ini untuk mendapatkan roh iblisnya, dikarenakan mereka sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Piao pun mengira semua orang yang datang ke sini sudah dimakan oleh unicorn tersebut. 他们应该上4层了。看过来了，之前上来那些根本打不过他。他们应该上4层了。 Nili menjelaskan bahwa unicorn surgawi ini masih belum dewasa. Itulah mengapa rantai ini bisa mengendalikannya. Nili mengatakan jika unicorn dewasa ranahnya setara dengan ranah Heavenly Fate. Di atasnya masih ada ranah Heavenly Axis, Dao Dragon, Martial Ancestor. Dan unicorn ini masih yang terlemah, yang berkultivasi di atas ranah Dao Dragon tingkat 6. Ditambah lagi ranah legenda hanyalah permulaan. 传奇
不过是开始而已，修炼到龙道6重境以上。你说，传奇不过是开始而已。 Duze pun merasakan bahwa unicorn ini sangatlah kuat. Ia juga bisa merasakan potensinya yang tidak terbatas. Nili pun bergumam, roh iblis harimau Duze masih belum sebanding dengan binatang unicorn ini. Nili dan lainnya pun tidak akan melepaskan unicorn ini karena sudah ada di hadapan mereka. Dewi Yuyan pun menanyakan, apa benar Nili ingin menghadapi unicorn tersebut? Nili pun langsung menanyakan tujuan dari fatwa tersebut. Unicorn itu mengatakan Nili dan lainnya tidak akan bisa mengambil roh iblisnya begitu mudah. Teman-teman Nili pun terkejut unicorn tersebut bisa berbicara. 说话了，你们几个小鬼也也该表达一下你的意思了。说话了。 Nili bilang seharusnya unicorn tidak nyaman di rantai seperti ini. Nili juga mengetahui unicorn adalah binatang spesial di antara binatang yang lainnya dan selalu hidup sendirian dikarenakan inti bawaan unicorn adalah harta yang diimpikan oleh semua binatang. 你尚未成年，天灵内丹是所有妖兽每一只天灵妖兽从来。你尚未成年。 Nili pun menjadi penasaran siapa yang memaksa membentuk inti itu. Nili menawarkan unicorn bisa keluar dari sini dan bisa lepas dari binatang yang siap disembelih dan hanya akan diambil inti bawaannya. 要被人宰杀，当你脱困，你不知道是谁要被人宰杀，夺取。 Mendengar hal tersebut, unicorn sangat marah. Nili menyebutnya hanya binatang yang siap disembelih. Nili mengatakan bahwa itu benar karena setelah unicorn menjadi dewasa hanya akan disembelih dan diambil inti bawaannya. Unicorn pun mengetahui apa yang ada dalam pikiran Nili, yaitu mengambil roh iblisnya. Nili pun membenarkan bahwa mereka ingin mengambil roh iblis unicorn, tapi bedanya Nili dan lainnya tidak akan menghabisi unicorn. Nili pun menawarkan jika unicorn bersedia membentuk segel jiwa dengan Duze dan berubah menjadi roh iblis palsu, lalu memasuki lautan jiwa Duze. 魂海，结成灵魂法印，你的身，但是没必要杀了你。魂海， Nili menjelaskan, ini adalah metode yang berbeda dikarenakan jika menjadi roh iblis palsu, unicorn masih bisa mempertahankan kesadarannya. Dan ketika Duze meninggoy, maka unicorn bisa bebas. 在我灵魂，人类的寿命不过100年，与你还能保留自主意识。在我灵魂， Ditambah lagi umur unicorn lebih panjang dari manusia yang hanya mencapai ratusan tahun. Mendengar itu, unicorn pun setuju dengan tawaran Nili. Nili pun meminta setetes darah unicorn untuk membentuk segel jiwa dengan Duze. Dewi Yuyan pun tahu unicorn ini cukup licik dan mencari kesempatan untuk menyakiti Duze agar ia bisa bebas. Terlihat unicorn menantang Nili untuk mengambil sendiri darah unicornnya dikarenakan unicorn tidak pernah mendengar metode segel jiwa. 知道不代表不存在啊，从来没听过这种发音。天灵妖兽还挺狡猾。知道不代表不存在啊。 Unicorn pun mengira bahwa Nili dan lainnya bekerja sama untuk melawan dirinya. Nili pun menjadi marah dikarenakan unicorn mengingkari janjinya, padahal sebelumnya unicorn sudah setuju tawaran Nili. Hingga akhirnya situasi pun menjadi mencekam dikarenakan unicorn tetap kekeh tidak mau memberikan darahnya. Dengan marah unicorn bilang, jika bukan karena rantai ini, maka Nili dan lainnya tidak akan bisa kabur dari sini. Namun Nili akan mengatasi unicorn tersebut dikarenakan binatang ini sangat sulit ditemukan. Dan hari ini Nili pun harus menaklukkannya. Kemudian Nili pun mengatakan, jangan menyalahkan dirinya, dikarenakan Nili akan memaksa unicorn untuk tunduk kepadanya. 除非你能想出其他办法。既然如此，那就别妖兽可不是随便能碰到的。 Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Tales of the Mask part ke-79-nya di season 7 kali ini.